Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Wahyu Pratama Putra dengan nomor absen 16 dan nomor induk mahasiswa 2232550030 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya membuat dan mengunggah video ini pada kanal YouTube milik saya dengan tujuan sebagai sarana untuk penyampaian presentasi tugas mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Farida pada semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada minggu pertemuan ke-10, yaitu bagan alir dari perusahaan Jim and Clean, tepatnya untuk aktivitas siklus pembelian. Berikut saya lakukan bagi layar atau share screen untuk memudahkan jalannya penyampaian hasil pekerjaan saya. Baik, di sini saya tampilkan hasil pekerjaan saya berupa bagan alir atau flowchart siklus pembelian perusahaan Jim and Clean. Di sini dalam aktivitas atau siklus pembelian di perusahaan Jim and Clean terdapat 5 entitas yang terlibat secara langsung pada proses terjadinya aktivitas. Entitas yang pertama ada sistem persediaan, lalu ada NITA, yaitu staf administrasi Departemen Pembelian, lalu ada pemasok, dilanjut dengan Departemen Penerimaan, dan yang terakhir ada entitas Departemen Akuntansi. Pada bagian alir ini akan dimulai pada entitas sistem persediaan dan akan diakhiri pada entitas Departemen Akuntansi. Baik, langsung saja kita mulai presentasi atau pembacaan bagian alir tersebut. Pada sistem persediaan, akan membuat daftar permintaan pembelian setelah dilakukannya cek terhadap persediaan barang, di mana ini dapat dijadikan tolak ukur atau pemicu terjadinya siklus pembelian. Atas aktivitas yang dilakukan atau proses yang dilakukan tersebut, menghasilkan dokumen berupa DPP atau daftar permohonan atau permintaan pembelian. Proses yang dilakukan tentunya secara terkomputerisasi menggunakan komputer. Dan dokumen yang dihasilkan atas proses tersebut akan diteruskan ke NITA, yaitu staf administrasi Departemen Pembelian yang merupakan entitas kedua pada aktivitas siklus pembelian. Langsung saja kita beranjak ke entitas yang kedua, yaitu NITA. Setelah NITA menerima dokumen dari sistem persediaan, NITA akan mempersiapkan pesanan pembelian, di mana dalam proses ini dilakukan secara terkomputerisasi juga. Atas proses tersebut, menghasilkan dokumen berupa PP, yang mana merupakan singkatan dari pesanan pembelian. Dokumen tersebut akan diteruskan ke pemasok, yaitu entitas ketiga yang ada pada aktivitas siklus pembelian. Langsung saja kita beranjak ke entitas yang ketiga. Setelah menerima dokumen dari NITA, pemasok dapat melakukan dua langkah atau dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah menyiapkan tanda terima sebagai feedback, di mana dalam proses ini dilakukan secara manual dan menghasilkan output berupa dokumen yang diberi nama TTP atau singkatan dari tanda terima pemasok. Dokumen tersebut akan dikirimkan ke NITA, staf administrasi Departemen Pembelian sebagai feedback tentunya. Jadi, aliran data akan langsung diteruskan ke NITA. Lalu setelah NITA menerima dokumen TTP dari pemasok, pemasok akan melakukan langkah atau aktivitas yang kedua, yaitu menyiapkan barang pesanan
di mana proses ini dilakukan secara manual. Atas proses tersebut, menghasilkan output berupa dokumen yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dokumen dengan nama PR atau barang, lalu dokumen yang kedua ada FJ atau faktur penjualan. Kedua dokumen tersebut akan diteruskan ke entitas selanjutnya, yaitu Departemen Penerimaan. Sehingga kita dapat lanjut ke entitas selanjutnya, Departemen Penerimaan. Departemen Penerimaan akan menerima dua jenis dokumen dari pemasok, yaitu ada FJ atau faktur penjualan dan juga BR atau barang. Untuk dokumen berupa BR atau barang nantinya akan diteruskan secara langsung ke SP atau sistem persediaan. Sehingga kita dapat menggeser ke entitas yang pertama yaitu sistem persediaan di mana ditunjukkan bahwasannya setelah diterimanya dokumen berupa BR dari entitas Departemen Penerimaan, sistem persediaan akan membuat dan meneruskan laporan penerimaan ke ELE, di mana proses ini dilakukan secara manual dan menghasilkan dokumen berupa LP atau laporan penerimaan yang nantinya akan diteruskan ke Departemen Penerimaan. Jadi kita kembali lagi ke Departemen Penerimaan. Di sini dijelaskan bahwasannya Departemen Penerimaan menerima dokumen dari sistem persediaan berupa dokumen LP atau laporan penerimaan. Laporan penerimaan, dokumen laporan penerimaan akan dilakukan pencocokan dokumen. Tetapi dalam proses secara manual ini, yaitu pencocokan dokumen, melibatkan beberapa dokumen dari beberapa entitas. Selain dari laporan penerimaan yang diterima dari sistem persediaan, aliran data juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan faktur penjualan atau dokumen faktur penjualan yang diterima dari pemasok. Selain itu, dokumen berupa pesanan pembelian dari dokumen yang dibuat oleh Nita, staf administrasi Departemen Pembelian, juga ikut dilakukan pencocokan dokumen pada proses yang dilakukan oleh Departemen Penerimaan. Pada proses ini dilakukan oleh Ele, salah satu staf yang ada di Departemen Penerimaan. Ele mencocokkan faktur penjualan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Setelah dilakukan pencocokan dokumen, proses selanjutnya adalah memperbarui data master dari bagian utang usaha, di mana untuk proses ini dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan komputer. Dan selanjutnya, proses selanjutnya adalah membuat dan mengirimkan pengesahan pembayaran ke Departemen Akuntansi yang dilakukan secara manual dan menghasilkan output atau hasil berupa dokumen bernama PPM. PPM sendiri adalah singkatan dari pengesahan pembayaran. Dokumen tersebut akan diteruskan ke entitas selanjutnya, yaitu Departemen Akuntansi. Setelah Departemen Akuntansi menerima dokumen berupa dokumen PPM dari Departemen Penerimaan, maka proses selanjutnya adalah menyiapkan, menerbitkan, dan mengirimkan cek ke pemasok. Atas proses ini dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan komputer oleh Andelo Nonu, salah satu staf bagian dari Departemen Akuntansi. Atas proses tersebut, dihasilkan output berupa dokumen dengan nama CE, di mana CE sendiri adalah singkatan dari cek. Dokumen tersebut akan diteruskan ke entitas PM atau pemasok. Dan atas dokumen tersebut dilakukan proses selanjutnya yaitu update data master dari bagian utang usaha secara otomatis. Sehingga untuk proses ini akan dilakukan secara terkomputerisasi dengan komputer.
Sedangkan dokumen CE yang tadinya diteruskan ke entitas pemasok akan digambarkan di bagian bawah, bagian pemasok, bahwasannya pemasok menerima dokumen berupa cek dari Departemen Akuntansi. Sehingga untuk siklus pembelian dari perusahaan Jim and Clean yang melibatkan 5 entitas telah selesai pada Departemen Akuntansi. Sekian presentasi dari hasil pekerjaan saya, flowchart atau bagan alir siklus pembelian dari perusahaan Jim and Clean, tugas minggu pertemuan ke-10. Saya akhiri. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.